menarik lagi rasa-rasanya. Nah, untuk menjadi seperti anak kecil supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga, berarti kita harus bisa melihat semua hal itu seakan-akan baru. Nah, kalau kita setiap harinya seperti apa yang kita pertanyakan? Mungkin masalah pasti. Kenapa kok masalah ini ya? Kenapa kok masalah itu ya? Nah, kebanyakan mungkin dari kita sudah mengerti, oh aku pengalaman masalah kayak gini, kayak gini. Nah, mari kita menjadi seperti anak kecil. Walaupun masalahnya sama, tapi rasa-rasanya anggap saja masalah baru. Oh, ini pasti Tuhan mau kasih saya sesuatu yang baru. Masalah ini. Apa Tuhan? Anak kecil kan selalu gitu. Kenapa kok gitu? Ini apa? Itu apa? Kenapa kok begini? Nah, dibayang-bayangkan kalau anak kecil itu seperti itu, banyak tanya. Jadi kalau kita ingat masalah kita harus banyak tanya. Kenapa Tuhan? Terus apakah yang harus dilakukan kalau begitu? Atau apakah yang Tuhan mau bicarakan, yang Tuhan mau ajarkan? Amin. Amin. Katakan bersama-sama, menanyakan banyak hal. Menanyakan banyak hal. Amin. Nah, susahnya sekarang banyak kesibukan, terus yang urus anak, kerjaan, dan lain-lain. Sudah mau mempertanyakan hal-hal di pikiran, sudah tidak sempat. Nah, itu harus disempatkan. Kita harus seperti anak kecil yang selalu mau ingin tahu. Jangan sampai tidak sempat ya Bapak Ibu, amin. Amin. Nah, mari kita baca bersama-sama ayat yang keempat tadi, dari Matius 18 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar. Amin. Jadi yang merendahkan diri, dialah yang terbesar. Tadi untuk masuk ke kerajaan surga, kita harus seperti anak kecil. Lalu untuk menjadi yang terbesar, harus rendah diri seperti anak kecil ini. Rendah dirinya ya apa? Kalau anak kecil ini pasti tidak ada gengsi, tidak tahu, bilang nggak tahu, mau tanya, ya tanya. Nah, kalau kita karena banyak pengalaman seumur hidup sudah melihat banyak hal, rasa-rasanya kayak tahu, sudah sok tahu pasti. Aku ngerti, kis pasti gini, kis pasti ngono. Sudah tidak seperti anak kecil. Kalau tidak tahu, bilang nggak tahu. Kalau mau tahu, ya tanya. Dan tanyanya ke siapa? Ya tanya ke Tuhan. Soalnya bapak kita siapa? Tuhan Yesus. Amin. Nah, kalau mau tahu langsung tanya ke Tuhan. Kita mari lihat ke Matius 5 ayat 20. Nah, ini ada juga Tuhan bilang untuk masuk ke kerajaan surga adalah harus menjadi seperti ini. Matius 5 ayat yang ke-20. Minta tolong dibacakan. Matius 5 ayat yang ke-20. Matius 5 ayat 20, begini firman Tuhan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamamu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Nah, yang tadi yang bisa masuk kerajaan surga seperti anak kecil. Ditambahi lagi sama Tuhan yang bisa masuk kerajaan surga kalau sudah hidup keagamaannya benar, seperti ahli-ahli Taurat dan Farisi. Nah, tapi kita lihat lagi, banyak. Tuhan Yesus ini ada seperti di Matius 9, ada ahli Taurat yang mencobai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini ketemu orang lumpuh sama Tuhan Yesus, bangkitlah, dosamu sudah diampuni, disuruh sembuh orangnya. Terus ahli Tauratnya dengar, terus ahli Tauratnya ngomong, dia menghujat Allah. Nah, dicacat. Tuhan Yesus menyembuhkan kok, malah dia ngomong kamu menghujat Allah. Ada lagi di Lukas 10, itu ada ahli Taurat yang sengaja tanya ke Tuhan Yesus untuk mencobai Tuhan Yesus. Karena sudah pintar, karena merasa sudah tahu, jadi mencobai, jadi tidak langsung percaya. Nah, tapi mereka memang benar-benar tahu segala Taurat, mereka ikut
ikut cara hidupnya yang Allah berikan, mereka turut semua. Cuma ya masuk kerajaan surga. Cuma bukan yang terbesar. Yang terbesar tadi yang rendah diri seperti anak kecil. Betul, amin. Rendah diri seperti anak kecil. Katakan sebelahnya, rendah diri seperti anak kecil. Ya, rendah diri. Nggak usah sok tahu. Seperti anak kecil ya. Rendah diri. Ya. Amin. Nah, ini kan Tuhan Yesus juga bilang di ayat yang selanjutnya, kalau kamu tidak menyambut anak kecil seperti kamu menyambut aku, kamu ya gitu. Kita harus menyambut anak kecil seperti menyambut Tuhan. Gombol sama anak kecil ini juga ada manfaatnya, berarti pasti ada manfaatnya. Kita membantu kita untuk melihat banyak hal-hal baru. Karena kita sibuk sama keseharian, sibuk sama mikirin masalah, kadang anak kecil ini ngomong kita tidak dengarkan sungguh-sungguh. Nah, sekarang mungkin bisa disempatkan supaya kita bisa lebih menjadi anak kecil, supaya bisa masuk ke kerajaan surga, kita lebih dengarkan anak kecil mungkin. Saya ini ada contoh agak lucu. Timur anaknya Mbak Aini itu ngajak saya mainan. Ayo Onti, mainan Barbie. Oke, mainan Barbie di sini ya, tempat Barbie-nya. Nah, lalu ayo kita mainan Barbie. Ambil Barbie yang itu. Terus Barbie yang kayak Om Ius. Itu Barbie-nya warnanya hitam, negro itu Bapak Ibu. Kalau ngomong Barbie yang kayak Pak Yairus.